Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya ingin berbagi pengalaman, strategi, dan hal-hal lainnya agar teman-teman bisa mengikuti pelatihan dasar dengan baik dan bisa lulus Latsar dengan predikat atau dengan kualifikasi yang sangat memuaskan. Jadi, untuk teman-teman yang saat ini statusnya masih CPNS, wajib banget nih untuk nonton video ini kalau teman-teman nggak mau bingung ketika menjalani prosesnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini dan follow akun media sosial lainnya biar teman-teman nggak ketinggalan seputar informasi yang aku bagikan. Sebelum masuk ke pengalaman, kita coba samakan terlebih dahulu nih pemahaman soal aturan mainnya. Latsar atau pelatihan dasar telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan teknisnya, lebih detailnya lagi, dapat teman-teman pelajari di Keputusan Peraturan Lembaga Administrasi Negara, tepatnya di nomor 581 tentang pelatihan dasar CPNS. Jadi, kedua dasar hukum ini bahwa bukanlah sekadar formalitas, tetapi pelatihan dasar ini memang telah diatur secara nasional, teman-teman. Adapun untuk kedua file ini, teman-teman bisa scan barcode atau bisa juga unduh secara langsung, yang dimana kedua file ini telah aku lampirkan linknya di deskripsi video. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa ada 4 pilar tujuan utama ketika aku mengikuti pelatihan dasar, yaitu diantaranya ada integritas moral, karakter kepribadian, profesionalisme, dan kompetensi bidang. Namun, kalau kita tarik ke intinya bahwa tujuan utama dari pelatihan dasar itu sendiri hanya satu, yaitu untuk membentuk karakter diri teman-teman. Berikut ini adalah kurikulum pelatihan dasar CPNS, yaitu diantaranya yang pertama ada kurikulum pembentukan karakter PNS, dan yang kedua ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Yang pertama yang ingin aku jelaskan adalah kurikulum pembentukan karakter PNS. Ini diantaranya bisa berupa sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS, yang tentu saja untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada masa habituasi, orientasi, dan yang terakhir ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, untuk kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini yaitu sebuah agenda untuk memenuhi kompetensi secara administratif dan agenda untuk memenuhi kompetensi secara substantif, teman-teman. Kenapa Latsar wajib untuk teman-teman lalui? Ini penting teman-teman bahwa sesuai pasal 63 ayat 3 di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bahwa CPNS itu wajib untuk menjalani masa percobaan terlebih dahulu. Nah, masa percobaan yang dimaksud di pasal 63 ayat 3 itu bahwa diperjelas kembali atau diperinci kembali di pasal 64 ayat 1 bahwa masa percobaan bagi CPNS ini berlangsung selama 1 tahun dan sepanjang masa itu instansi pemerintah wajib nih untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan inilah yang dikenal sebagai Latsar, teman-teman. Baru setelah itu, CPNS baru bisa diangkat jadi PNS kalau teman-teman sudah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, teman-teman sudah lulus diklat pelatihan dasar dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Ini telah diatur di dalam pasal 65 ayat 1. Jadi, Latsar ini teman-teman adalah sebuah keharusan yang harus teman-teman lalui, bukanlah sebuah pilihan. Adapun untuk sehat jasmani dan rohani ini akan aku buatkan video khusus terkait dengan apa saja yang diperiksa, kemudian dokumen administrasinya, beserta dengan rincian pengeluarannya, teman-teman. Berikut ini adalah zona kelulusan yang aku coba buatkan dalam bentuk sebuah visual sederhana untuk
memberikan pemahaman yang baik untuk teman-teman. Bahwa dari hasil analisaku yang telah aku pelajari di keputusan peraturan Lembaga Administrasi Negara, tepatnya di nomor 581, bahwa untuk zona kelulusan ini, teman-teman harus melewati batas nilai kelulusan atau passing grade dengan nilai di atas 70,01 ya teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya ketika aku mengikuti pelatihan dasar, di sini saya mendapatkan predikat kualifikasi dengan sangat memuaskan. Berikut ini adalah kompetensi dan mata pelatihan dan kegiatan yang telah aku ikuti selama pelatihan dasar ya teman-teman ya. Berikutnya ingin aku sampaikan untuk teman-teman bahwa di sini terdapat dimensi eksekusi selama aku mengikuti pelatihan dasar. Yang pertama ada klasikal dan ada non-klasikal. Jadi, pelatihan dasar CPNS ini dapat dilaksanakan dalam bentuk bisa itu berupa pelatihan klasikal dan atau pelatihan non-klasikal. Untuk pelatihan klasikal ini merupakan proses pembelajaran yang dimana dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Lalu, untuk pelatihan non-klasikal, ini merupakan proses pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui bisa itu e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, dan pelatihan jarak jauh atau yang dikenal dengan magang. Jadi pada intinya, dalam satu rangkaian kegiatan latsar ini dapat dikombinasikan dengan cara klasikal dan atau non-klasikal teman-teman. Berikut ini adalah gambaran umum bahwa total durasinya selama aku mengikuti pelatihan dasar itu bila diakumulasikan itu terdapat 647 JP atau jam pelajaran atau setara dengan 74 hari kerja ya teman-teman. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3 fase besar. Yang pertama, ada pembelajaran mandiri, distance learning, dan pembelajaran klasikal. Di sini aku coba breakdown satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk pembelajaran mandiri. Fase pertama ini bahwa belajar mandiri ini dilaksanakan di saat aku mengikuti pelatihan dasar itu dilaksanakan mulai dari tanggal 12 Januari sampai dengan 23 Januari tahun 2026 dengan total 48 JP atau setara dengan 9 hari kerja. Dan ini dikerjakan secara asinkronus. Jadi bisa diatur sendiri waktunya dari tempat kedudukan masing-masing. Berikut ini adalah jadwal selama aku mengikuti pembelajaran mandiri teman-teman ya. Lalu untuk fase yang kedua yaitu distance learning. Jadi fase yang kedua ini bahwa jalan pembelajarannya itu dimulai dari tanggal 26 Januari sampai dengan 25 Februari 2026. Adapun isi pembelajarannya selama aku mengikuti distance learning ini, itu ada 4 agenda ya teman-teman ya. Agenda yang pertama, tentu saja di sini aku mempelajari materi sikap perilaku bela negara. Yang kedua, ada core value ASN, yaitu berakhlak. Yang ketiga, ada kedudukan dan peran ASN. Dan yang keempat adalah habituasi. Berikut ini adalah jadwal sama aku mengikuti pembelajaran secara distance learning. Fase yang ketiga yang ingin aku sampaikan bahwa di sini pembelajaran klasikal. Nah, fase terakhir baru pembelajaran klasikal ini tatap muka langsung di Pusbang SDM BKN, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, mulai tanggal 19 sampai 24 April 2026. Total 6 hari kerja. Di sini ada pendampingan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual. Jadi bukan cuma teori, tetapi pembentukan karakter juga.
Nah, selama aku mengikuti klasikal, di sini momen-momennya itu aku coba abadikan dalam bentuk dokumentasi, yaitu berupa foto. Selama fase klasikal ini, banyak sekali momen yang berkesan yang aku dapatkan. Mulai dari pembinaan sikap dan perilaku, bimbingan evaluasi bersama coach, serta ada yang namanya sesi semangat api bela negara atau ASBN, teman-teman. Ini yang paling seru menurutku. Ini juga masih sama, momen klasikal yang aku dokumentasikan. Aspek penilaian evaluasi peserta ini, yang pertama adalah dari evaluasi sikap perilaku dengan bobot 10%. Yang kedua ada evaluasi akademik dengan bobot 20%. Yang ketiga ada evaluasi aktualisasi, ini paling besar, yaitu 50%. Yang keempat ada evaluasi PKTBT, yaitu sebesar 20%. Bila diakumulasikan komposisi penilaian secara keseluruhan, maka total akhirnya adalah 100%. Dan ingat, sebagai tambahan bahwa setiap kriteria penilaian evaluasi peserta CPNS harus memenuhi batas nilai kelulusan atau passing grade dengan nilai di atas 70,01 baru bisa teman-teman dinyatakan lulus diklat dalam mengikuti pelatihan dasar. Berikut ini adalah format penilaian evaluasi peserta. Dan yang terakhir, di sini aku mengenalkan pihak-pihak utama selama aku mengikuti pelatihan dasar atau latsar CPNS, teman-teman. Jadi di sini terdapat 4 ya. Yang pertama ada mentor, coach, widya suara, dan penguji. Nah, untuk mentor ini singkatnya adalah atasan langsung peserta atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen di instansi pemerintah asal peserta sebagai pembimbing. Lalu yang kedua, coach. Coach ini dapat kita artikan bahwa orang yang memiliki kompetensi untuk menggali potensi pengembangan diri teman-teman dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi. Yang ketiga, ada widya suara. Ini ibaratnya seperti dosen, teman-teman, bahwa dialah yang memberikan materi sebagai pengampu pada saat menyampaikan materi pelatihan dasar CPNS. Dan yang terakhir adalah penguji. Nah, penguji inilah yang menyiapkan, mengawasi, dan memberikan penilaian pada evaluasi akademik dan memberikan penilaian rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi. Berikut ini adalah dokumentasi selama aku mengikuti bimbingan pra-evaluasi sebelum aku mengikuti sidang evaluasi yang sebenarnya, teman-teman. Jadi kegiatan ini pada intinya adalah untuk membimbing saya beserta teman-teman yang lain dalam mempresentasikan laporan aktualisasi yang telah dibuat agar ketika presentasi di depan penguji nantinya, isu yang diangkat itu telah realistis dan berorientasi pada penyelesaian masalah di unit kerja. Jadi pada intinya, sepanjang latsar di Puspeng SDM BKN Bogor ini, aku dokumentasikan momennya, yang dimana nantinya link lengkapnya telah aku taruh di drive, atau teman-teman bisa lihat juga di barcode yang telah aku lampirkan ini. Dan ini merupakan scan file laporan dan video persembahan. Jadi laporan aktualisasi ini juga dapat teman-teman scan dan bisa dijadikan bahan belajar. Fungsinya ya tentu saja buat memastikan kegiatan yang dirancang itu benar-benar dijalani di lapangan, bukan cuma di atas kertas. Dan ada video persembahan juga sebagai closing emosional, bahwa di penghujung acara di sini ada video persembahan sebagai bentuk rasa syukur, terus sebagai dokumentasi kenangan, sekaligus apresiasi buat penguji, mentor, dan widya suara yang udah mendampingi selama ini. Itu dia gambaran lengkap perjalanan latsarku dari dasar hukum sampai hari kelulusan. Semoga bermanfaat buat teman-teman CPNS yang lagi atau bakal jalani proses yang sama. Makasih udah nonton sampai akhir, dan sebagai penutup video ini, aku juga
memberikan tips selama mengikuti pelatihan dasar yang boleh jadi bisa teman-teman jadikan panduan atau pegangan teman-teman ketika teman-teman mengikuti pelatihan dasar nantinya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya.